Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam wa kafa biha min ni'mah. فنحن في أنس وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد هو حبيب الله، هو حبيب الله نبي معيد قد أنا هنا يوجد يبعث للأحمد والأسود اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى هذا يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عبادالله الصالحين، معاشر الحبايب الشرفاء، السلالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء أعزاء، أساتذ والأساتذة الفضلاء وأبائي الكرام الشرفاء والحاضرين والمحبين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Anda semua terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Malam ini kehadiran saudara diketahui oleh Allah dan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nurul Iman yang ada di samping di depan kita malam hari ini, demi Allah, temboknya, tiangnya, seluruh yang ada di dalam dan di luar masjid ini zaduna fil mahsyar, bakal jadi saksi buat antum semua di padang. Semoga perkumpulan kita malam ini membawa yang hadir hari ini, Allah tetapkan besok di padang mahsyar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin. Dapat mencium harum tangannya Nabi Muhammad. Amin. Dapat memeluk tubuhnya Nabi Muhammad. Amin. Berkumpul di telaga Haud bersama Nabi Muhammad. Amin. Di yaumil hisab, di yaumil mizan bersama Nabi Muhammad. Amin. Di jembatan Sirat bersama Nabi Muhammad. Amin. Dan yang hadir malam ini ikhlas hatinya semata-mata karena Allah, mengharap berkahnya Rasulullah sallallahu Rabbi wassalamu alaih. Maka nama-nama saudara malam ini insyaallah ditulis di atas pintu-pintu surganya Allah, dikumpulkan kelak bersama Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Rasulullah malam ini, yang duduk di dalam masjid, yang duduk di jalanan, yang duduk di halaman, yang jauh, yang berdiri, yang duduk rata malam ini, semoga Anda pulang dari ini tempat yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya berkata. Pulang dari acara ini Allah ampuni dosa-dosanya. Dari acara ini yang punya hajat-hajat dunianya dikabulkan, hajat akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Allah tetapkan kita semua yang hadir malam ini hidup hasanah, mati husnul khatimah, dikumpulkan kelak dapat syafaatul usmah Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan secara taksis
salam ta'zim, cinta, hormat, mahabbah saya al-bagir kepada semua para habaib, para muallim, para kiaiat, para ajangan, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga sesepuh-sepuh, orang tua yang saya muliakan, yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus hadratul mukarramun wal muhtaramun, guru kita yang sama kita cintai, As-Salih Ibn Salih, guru kita, qudwah kita, Ustaz Kiai Haji Encep Muhaimin, juga guru kita Al-Abid Ibn Al-Abid, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Hafid Rashid, juga guru kita Kiai Haji Bai Ibrahim, juga Haji Jumrah, guru kita Ustaz Ajam Haji Sama'un, dan para muallim-muallim lainnya teristimewa, juga kepada segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Iman Kampung Mengger yang kita cintai ini. Semoga beliau Bapak Muhammad Muhsin beserta seluruh jajaran staf, panitia, dan warga yang telah ikut berjuang mensukseskan, membantu hingga suksesnya acara ini, dan semua pihak aparatur pemerintahan yang berkenan hadir. Semoga beliau-beliau semua dengan ucapan amin kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan yang tidak dapat saya sebut satu persatu juga semoga Allah berkahi hidupnya di dunia wal akhirat. Allah kabulkan hajatnya, Allah balas semua perjuangannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi santri-santrinya, Allah berkahi seluruh jamaahnya, dan semua pemuda-pemudi panitia yang telah berjuang. Semoga Allah berkahi hajat-hajat dunia dan akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Salawat dan salam dengan mengucap kalimat alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu indah, dan daripada puncak-puncaknya keagungan nikmat yang paling nikmat di dunia ini, Allah telah berikan kepada kita bahkan lebih daripada nikmat iman, lebih dari nikmat Islam. Apa itu, Beb? Nikmat yang paling dahsyat di dunia ini adalah Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah berfirman kepada Habibuku Muhammad Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad, kuciptakan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau beserta seluruh umat-umatnya. Namun umat yang paling terbaik yang pernah kuciptakan atas bumiku, makhluk terbaik yang pernah kuciptakan atas bumiku sebagai seorang umat yang pernah menginjakan kaki di atas bumiku, mereka adalah umat engkau wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih dahsyat melebihi nikmat Allah jadikan kita lahir ke dunia ini dari rahim kandungan ibu kita masing-masing. Sudah dicatat nama kita di Lauhul Mahfuz menjadi umat Nabi besar Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meridhai kita, dan kita semua mendapatkan hasanat, dikumpulkan satu gerbong bersama Nabi besar Muhammad. Maka salawat dan salam kepada beliau secara tahsis, juga untuk seluruh ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang insya Allah
semoga tidak dipisahkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad satu jengkal pun, kecuali satu di bawah benderanya Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa saudara, malam ini Kampung Mengger, ya, Kelurahan Mandalasari, Kecamatan Kaduhejo. Acaranya di Mengger, macetnya sampai Jakarta. Acaranya di Mengger, macetnya sampai Jakarta. Masya Allah. Ternyata tidak salah. Acara malam ini di Kampung Mengger yang hadir saya hitung 50.000. Yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Malam ini sisanya yang tidak terlihat, sisanya yang tidak nampak, sedari tadi hadir bersama antum semua. Malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan di sekitar acara ini, yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa antum semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Tidak ada yang perlu dipertanyakan, tidak ada yang perlu diragukan. Malam ini semua rata. Yang hatinya ikhlas karena Allah, karena Rasulullah, pasti Anda akan pulang membawa berkahnya Nabi Muhammad. Sehingga esok hari, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun ini Allah angkat derajat antum semua berkat maulid Nabi Muhammad di Masjid Nurul Iman. Malam ini membawa hasanat dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, maka malam ini saya tidak panjang-panjang ceramah, kurang lebih 20 menit, tinggal 10 menit. 2 jam. Karena cau sudah habis. Belum. Masih banyak, Beb. Cau. Masih banyak, Beb. Tos beak cau nak. Banyak, Beb. Kalau kata orang Jerman begitu, betul. Luar biasa saudara. Yang ini masjid sebelahnya kebun pisang. Baik, tidak apa-apa, yang penting naik semua ke mobil saya nanti. Udah bercanda. Saya udah ngomong Ustaz Habib sama Ustaz Muhaimin, dulu kita bersama habis rapi ceramah, Habib langsung balik lagi ke Jakarta, nggak pakai makan. Habis rapi ceramah nih langsung balik lagi masuk tol Jakarta, nggak apa-apa, nggak pakai makan. Nggak apa-apa. Cuman yang ada di dapur naikin semua orang. Enggak, bercanda hampura. Bercanda ya, enggak, cuma ngasih tahu dong, mobilnya tadi parkir di situ tuh. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya katakan malam ini saudara, tidak ada yang perlu dipertanyakan dan diragukan, karena memang betul adanya malam ini Anda semua diberkahi oleh Allah. Amin Allah. Bicara dusta, seorang wali min auliyaillah al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu wa radhah, beliau katakan, man hadara maulidin Nabi Muhammad, siapa di antara kalian wahai umat Rasulullah, di hati kalian memiliki cinta hingga langkah kaki kalian ditakdirkan bisa duduk dalam acara maulid, duduknya kalian di itu tempat, wallahi dikelilingi oleh seluruh malaikat Allah yang sedang menyaksikan Anda dan sedari tadi memohonkan ampun dosa untuk Anda. Amin. Sehingga Allah turunkan rahmat dan ridhonya malam ini di acara ini. Amin. Lain Imam Suyuti, lain lagi Imam Syafi'i. Orang Mengger kenal tak sekarang Imam Syafi'i? Syafi'i kenal Imam Syafi'i? Dia lain Syafi'i anak Haji Rojak lain. Itu mah jual cilok. Ini Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa ahadin imamuna min madhab ahlu sunnah. Beliau Imam Syafi'i katakan, man hadara maulidir Rasul, siapa orang yang hadir di dalam acara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad,
Shalawatu Rabbi wassalamu alaih. Dia datang di itu acara hanya sebagai tamu undangan. Tidak ikut bukul rebananya, tidak ikut pukul hadrahnya, tidak ikut baca rawinya, tidak ikut baca marhabanya. Dia hanya datang, duduk ikhlas, duduk diam, cicing, ngejed. Orang sini tahu ngejed. Orang sini tahu ngejed. Saya pikir orang sini nggak tahu ngomong ngejed. Luar biasa, luar biasa. Saya pikir orang Mengger kalau ngomong aku kamu, mama papa. Tapi kalau makan nggak pernah cuci tangan. Ya. Orang Mengger hebat juga, masya Allah. Kata Imam Syafi'i, dia datang hanya sebagai tamu undangan saja. Tidak ikut pukul rebana, tidak ikut baca maulidnya, tidak ikut menjaga keamanannya, tidak ikut mengawal, mensukseskan acara sampai selesai. Dia hanya ikhlas duduk di itu tempat mendengarkan pembacaan riwayat maulid Nabi dikisahkan. Ikhlas hatinya karena Allah, maka duduknya saja, kata Imam Syafi'i, pahalanya sama seperti membaca 1000 shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang datang duduk diam cicing ngejed, pahalanya sama seperti baca 1000 sholawat. Jangan tanya lagi pahala yang ukur rebananya, jangan tanya lagi yang baca rawi marhabanya, jangan tanya lagi yang keluarkan hartanya, dirhamnya, rupiahnya hingga sukses acara ini. Bahkan sampai sampah yang terakhir di acara ini dia angkat. Demi Allah, demi Allah, Allah akan lipat gandakan keberkahan pahala yang diberikan dari Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulih. Semua angkat suaranya untuk Rasulullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Yang baca salat Allah sembuhkan penyakitnya. Yang baca salat ini ikhlas, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Angkat suaranya untuk Rasulullah. Saudara, 5 menit lagi 2 jam. sambil nunggu kopi kental di wajah. Kopi andalan. Bisaan. Apapun ceramahnya, minumnya air putih. Bisaan. Kalau dikasih Pocari Sweat, Habib mau. Enggak, bercanda. Bisaan. Paling kalau ada jus melon. Enggak, jangan banyak batu es dikit. Bisaan. Air putih cukup. Jangan. Panitia apa kabarun? Saudara, apa? Kopi airnya yang menggolak. Peka. Kabarun. Anda malam ini telah mengundang cintanya Allah.
Saya tidak bicara dusta. Saya tidak menjual hadis Nabi Muhammad. Saya beritahukan kepada Anda semua malam ini sedang mengundang cintanya. Kenapa, Bib? Nabi Muhammad yang malam ini kita peringati hari lahirnya. Beliau bersabda, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ana Habibullah. Ana Habibullah. Wal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna ahabbun ila Allah bil habib falyukthiru salat ala al habib sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallam alaihi, beliau bersabda, saya ini kekasihnya Allah. Dengarkan baik-baik. Aku ini kekasihnya Allah. Wal musalli alayya habibi. Siapapun yang malam ini duduk di dalam masjid, di tangga, di depan rumah, di tengah jalan, yang ada berdiri, yang duduk, yang baru saja bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, yang lidahnya selalu basah sering menyebut dan bersolawat kepadaku, maka Nabi Muhammad berkata, anta habibi, engkau semua adalah kekasihku, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Faman arada ayyakuna habbun ilallah bil habib, maka barang siapa di antara kalian yang malam ini duduk di tempat ingin dicintai oleh Allah, kata Nabi Muhammad, ingin disembuhkan penyakitnya oleh Allah, ingin diberkahi usahanya oleh Allah, ingin diampuni dosanya oleh Allah, ingin didatangkan jodoh dan keturunan yang soleh-solehanya oleh Allah, yang ingin diselesaikan semua perkara permasalahan dunianya oleh Allah, diangkat musibahnya oleh Allah. Bukan cuma kalian dicintai oleh Allah, dikabulkan doanya, tapi ujar Nabi, dan dicintai oleh aku. Caranya gampang, kata Rasulullah. Caranya mudah. Maka cukup falyukthiru salat ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Cukup lidah kalian perbanyaklah bersolawat kepadaku, maka Allah Ta'ala datangkan cinta untuk kalian. Jikalau malam ini Anda betul-betul ikhlas hatinya dan besok Anda tampakkan cinta itu dengan aplikasi penghambaan Anda kepada Allah, dengan ibadah Anda, dengan solawat Anda lebih baik daripada hari kemarin, maka doa Anda, hajat Anda, harapan Anda, cita-cita Anda, doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, Allah yang berfirman, bukan Habib Muhammad, bukan Kiai Habib. Ingat baik-baik, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, saya tidak ciptakan langit, bumi beserta isinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertunduk Nabi Muhammad ketika mendengar ayat ini, saudara, kalimat ini. Tertunduk Nabi Muhammad meneteskan air mata. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, kekasihku, maka tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya, bahkan surga, neraka, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jin, dan seluruh alam semesta ini, saudara, tidak diciptakan olehku, kata Allah, kecuali itu karena engkau, wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Allah ciptakan Nabi Muhammad 2000 tahun cahayanya lebih dulu diciptakan oleh Allah sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tak bisa menjawab. Nabi Muhammad angkat kepala berkata, kalau memang ya Rabb, engkau ciptakan langit bumi beserta isinya karena aku Muhammad ini, ya Allah, waliman ana ya Rabb, lantas aku Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih, aku Muhammad ini untuk siapa ya Allah? Anda akan punya getaran di hati Anda malam ini. Nabi Muhammad bertanya, ya Rabb, kalau kau ciptakan alam semesta itu karena sebab aku, sekarang aku ingin bertanya, waliman ana ya Rabb, aku ini Muhammad buat siapa kalau begitu ya Rabb?
Apa jawaban Allah Rabbul Rahman Rabbul Jalal? Allah menjawab, dengarkan. Antali habibi, engkau kuciptakan wahai Muhammad khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang engkau sudah tahu wahai Muhammad, kuciptakan alam semesta berkat engkau, dan sekarang engkau sudah tahu engkau itu untuk siapa. Engkau itu adalah untuk jadi kekasihku. Seandainya seluruh makhlukku tidak ada yang beribadah kepadaku, tidak ada yang menyembahku, maka cukup, kata Allah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mensyarahkannya dalam kitab Tahassul, saudara. Seandainya manusia makhluk ini tidak ada beribadah, maka cukup penghiburku, kata Allah, adalah engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang aku yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, waliman ana? Aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Rabbul Rahman Rabbul Jalal Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala bertanya. Engkau sudah tahu itu semua wahai Muhammad. Sekarang aku bertanya, aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tidak bisa menjawab. Allah yang menjawab. Jalla wa ala berkata, wahai Muhammad, baik, engkau ingin tahu aku Allah untuk siapa wahai Muhammad? Aku Allah ini, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada untuk mereka semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat memujimu wahai Muhammad, maka aku ada untuk mereka semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Habibil Mustafa. Saudara, perang Mengger 2 menit terakhir. Oh, kariswet. Setelah kariswet sampai sekarang hampura. Kata orang Belanda hampura. Orang Mengger tahu hampura? Sekarang Susu. beda. Kopi. Apa penceramahnya? Minumnya susu. Cakep kalau begini, sadar, masya Allah. Bukan air putih. Main kepiting sambar elang, Wah. pasang kuping biar terang. Cakep. Gua capi, gua dondong. Cakep. Kopinya sampai dong. Main saudara, masya Allah. Luar biasa. Yang mana yang dulu ada minum nih? Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah. Kopi dulu, Mas. 2 bulan. Susu. Kopi sebentar ya. Join.
Mabrur. Amin. Aji. Masya Allah. Di Mengger memang nggak ada yang jual gula. Oh enggak bercanda. Nggak dikujak. Nggak dikujak. Nggak diketeng tulana. Biasa saudara. Baik. Kabar. Ya. Saudara, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang Mengger, Oh karis. ada yang tahu sendal jepit? Namun di Masjid Nurul Iman ada sendal jepit butut. Saya mau tanya, ada yang mau beli gak? Ada. Dijualin di depan Masjid Nurul Iman sendal jepit butut, bolong-bolong, terus digigit sama tikus. Dijual di pinggir jalan, ada yang mau beli gak? Ada. Ada nggak orang yang muliakan sendal jepit? Nggak ada, saudara. Tapi saya kasih tahu sama orang Mengger, saudara, dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik Al-Hasani Sibta Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah, dikatakan dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah, ada sendal jepit setiap hari jalan-jalan di surga. Yang punya orangnya masih hidup, sendal jepitnya jalan-jalan setiap hari dalam surga. Bukan main, masya Allah. Masya Allah. Nabi bersama Sayyidina Jibril lagi jalan-jalan dalam surga malam Mi'raj. Di dalam surga Nabi mendengar ada suara sendal jepit, cek 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 cek. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kamu dengar suara sendal? Qala na'am. Tabassama Sayyidina Jibril, tersenyum. Sayyidina Jibril berkata, tahu wahai Rasulullah. Ini sendal siapa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini sendal seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah berkat engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi bertanya lagi, kalau begitu wahai Jibril, ini sendal siapa? Dia sendal seseorang yang hari ini masih hidup di kota Makkah, tapi Allah sudah memuliakannya, sendalnya setiap hari jalan-jalan dalam surganya Allah. Subhanallah. Orangnya masih hidup, sendalnya jalan-jalan dalam surga. Subhanallah. Kalau kita kan orangnya masih hidup, utangnya di mana-mana. Betul. Ini orangnya masih hidup, sendalnya sudah jalan-jalan dalam surga. Nabi tanya lagi, ya Jibril, kalau begitu siapa dia? Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, beliau katakan, ini sendal adalah sendalnya seorang sahabatmu yang paling dicaci, yang paling dimaki, yang paling direndahkan, yang paling dihina. Tapi dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, lidahnya tidak berhenti bersolawat kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah. Bukan cuma lidahnya, perjuangannya, bahkan nyawanya setiap hari ditawarkan untuk musuh-musuh Allah di dalam membela engkau wahai Muhammad. Siapa dia Jibril? Dia adalah sahabatmu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Orangnya masih hidup, sendalnya jalan-jalan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Saya lemparkan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, jelita, mempesona. Saya berikan tahukan kepada ibu-ibu semua. Dengarkan baik-baik, jangan ada dusta di antara kita. Jawab, saya tanya, Anda jawab, ya. Saya tanya, Anda jawab. Yang nggak jawab, kakinya cantengan. Dengerin baik-baik. Malam ini saya kasih hadiah buat Anda pulang untuk membantu Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan di dunia akhirat. Apa bib caranya? Apa bib oleh-olehnya? Oleh-olehnya saya lempar dengan bersolat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini dia oleh-olehnya. Boleh dipasang dalam sanubari hati yang paling dalam, diukir pun boleh dalam hati, atau juga boleh ditulis di status handphone Anda malam ini. Apa itu, Beb? Siapa dekat, dia dapat.
Waduh. Simpel nggak? Simpel. Siapa dekat, dia Dapat. jangan banyak tanya. Siapa dekat, dia dapat. Tulis di status yang bagus-bagus. Ulah aib orang terus status. Aib suami, dia laki, tidur juga munding. Taruh status saudara. Ya, ya tetangga menik koret, pelit, medit, koret, buntut gasir, pantat kuning. Innalillahi, aib orang. Dia sedang jariah, aib jariah namanya itu saudara. Ya, dia buka aib orang, tak boleh. Tulis yang bagus-bagus, nasihat. Bib, saya tukang maksiat, tulis nasihat. Bib, hampura, saya kurang ibadah, tulis nasihat. Sebarkan terus nasihat. Insya Allah dengan nasihat-nasihat itu Allah akan luruskan Anda. Sekurang-kurangnya Anda dimatikan dalam keadaan sudah menjadi baik. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Nabi SAW mau masuk ke dalam tempat ini, saudara, belum pernah diinjak oleh siapapun. Tempat itu namanya Sidratul Muntaha. Mohon maaf, Nabi diperintahkan oleh Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, silahkan masuk ke dalam ini tempat. Kata Nabi Muhammad, maaf ya Jibril, ayo temenin saya ke dalam ini tempat. Hampura wahai Rasulullah, hampura, minta maaf, minta ridho, minta halal. Saya nggak bisa ikut masuk ke dalam ini tempat wahai Rasulullah, kekasih Allah. Hanya engkau satu-satunya yang boleh diizinkan masuk ke dalam ini tempat. Jangankan aku, Nabi Musa pun pernah minta izin masuk ke dalam ini tempat, namanya Sidratul Muntaha. Pingin masuk ke dalam ini tempat, tidak diizinkan oleh Allah. Jikalau engkau wahai Rasulullah paksa aku masuk ke dalam ini tempat, maka tubuhku akan hancur ya Rasulullah. Hanya engkau kekasih Allah yang diistimewakan boleh masuk ke dalam ini tempat. Apa yang terjadi saudara? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat, tidak ada satu apapun yang kecuali yang dibawa oleh Rasulullah juga diizinkan masuk. Bahkan sendalnya Nabi Muhammad pun tidak dilepas, diizinkan masuk ke dalam itu tempat. Saya ulang, sendal Nabi yang diinjak Nabi pun tidak dilepas, diizinkan juga ikut masuk ke dalam itu tempat. Sementara malaikat Jibril tidak diizinkan, bahkan kalau masuk ke tempat hancur tubuhnya. Nabi Musa kalau masuk ke dalam itu tempat juga tidak diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat berikut sendal-sendalnya. Apa yang terjadi di dalam itu tempat? Dengarkan. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Rabbul Jalal Jalla wa'ala, dan sendalnya ikut jadi saksi pertemuan itu. Dan Nabi Muhammad ucapkan salam kepada Allah di itu tempat. Kira-kira orang Mengger ada yang tahu ucapan salam Nabi kepada Allah pada malam itu? Ya, coba nih, masukkan bordek. Sini. Ini batu baterai, sini. Sini sayang. Ini recehan-recehan Islam bahaya nih. Semangat besok jadi presiden. Mudah-mudahan presiden tahun 2000 berapa ya? Orang Mengger. Amin. Ya, mudah-mudahan dapat presiden yang bagus. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Insyaallah semuanya dijaga sama Allah negara ini. Ya. Amin. Baik, coba ada yang tahu gak sini anak-anak Mengger nih? Nih, sini. Naik. Leceng. Sini. Ini ketagahan ya. Habib beri. Leceng. Hadiah. Hadiah ceng. Sini. Aduh. Sini. Nah, ini ajak Habib. Salaman. Sini dia. Hadiah. Kemana beloknya? Hadiah mari jauh. Sini. Gak usah turun ke dia. Sini muter sini. Nah, luar biasa bajunya merah. Insya Allah. Berdiri. Barakallahu fikum. Tapi yang kecil.
Peci merah. Dulu saudara perang tahun 1920 tahu? Pahlawan kita tahu? Salah satu pecinya nempel. Beli di mana? What's your name? My name. Jordi. My name is Buka. Yang panjang namanya. Bin. Bapak. Bapak sah? Yang mana namanya? Hah? Diskon. Ada di sini. Ali Mak ada deh Mak. Mak ada juga. Masya Allah. Mana Sare? Sayang, Ramdhani, Masya Allah. Tinggal di mana Ramdhani? Karokek. Gerokek. Mana tuh? Gunung. Itu di gunung tuh. Ada manusia di situ. Hari kalian dan naon, numpak naon, numpak motor, bawa seorang, kunceng, teman-teman, bukan duit ya? Bisaan. Tapi saudara, saya kasih tahu malam ini Ramdhani lah sang bintang pemilik siapa dekat dia dapat. Saudara, Masya Allah, doakan mudah-mudahan Ramdhani jadi anak saleh. Kalau memang beliau jadi pengusaha, besok jadi pengusaha yang karim. Kalau memang beliau besok jadi pejabat yang menjadi panutan saleh, insya Allah. Kalau memang beliau besok menjadi seorang alim, maka semoga menjadi alim ulama yang besar. Amin. Saudara, kita tanya sama Ramdhani yang tinggal di negeri Karokek. 5 kilo, ya 5 kilo jauh. Ayo begitu di. Itu Garokek ya namanya. Insya Allah. Kirim salam sama orang Garokek. Ramdhani dipanggil sama Habib di Mengger. Luar biasa, besok mau dibawa ke Jakarta, Istana Presiden untuk 2024 jadi ajudannya Presiden baru kita. Bagus, amin. Baik Ramdhani, saya tanya Anda jawab. Look at me. Yes. Macam teredak. Jangan takut ya. Habib tanya, kamu jawab. Oke? Hadiah menantimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucap salam kepada Allah. Ucapan salam Nabi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Ramdhani tahu? Ramdhani setiap hari baca. Ayo, kira-kira apa salamnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Curahkan hatimu. Assalamualaikum. Jawab. Apa? Assalamualaikum. Nggak tahu. Tahu nggak? Tahu kan? Ayo. Salah dapat hadiah. Bener. Oh, lebih gede. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saudara, astagfirullahaladzim. Ya tapi cuma ngomong masalah assalamualaikum itu jangan disebarangi. Islam saja ngajarin assalamualaikum itu berbagai macam cara. Nggak sama semua salam. Assalamualaikum ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamualaikum dong. Kalau assalamualaikum Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum berita duka,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Islam ini luar biasa, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum. Guru TPA, anak-anak TK, lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda-beda ini Islam luar biasa, saudara. Masya Allah. Asalkan jangan sampai berita duka di masjid musola pakai assalamualaikum yang ibu-ibu TK. Bahaya sudah. Baik, Ramdhani kembali laptop. Habib tanya, tanggung jawab. Itu jawab tadi assalamualaikum. Habib kasih A, B, C. Jawab. Nabi Muhammad SAW mengucap salamnya yang pertama, Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Nabi Muhammad mengucap salamnya At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatuh Lillah. Yang mana? Cek. Jawab. Atayatul barakatuh. Baca kencang. Atayatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Tepuk tangan. Lanjutkan sampai habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, saudara, mudah-mudahan Ramdhani Allah jadikan orang yang bermanfaat dunia akhirat. Saudara, sebentar. Aduh. Jangan. Kalau kata orang Prancis, daguan. Bakwan. Nabi Muhammad mengucap salam kepada Allah. Salam Nabi Muhammad kepada Allah apa? Setiap hari Anda baca At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatuh. Allah menjawab salam Nabi. Apa jawab salam Allah kepada Nabi? Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi. Nabi Muhammad kembali menjawab salam Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Mendengar antara Allah dengan Nabi Muhammad saling bersahut-sahutan mengucap salam, memberi salam, maka seluruh malaikat Allah serentak mendengarkan peristiwa tersebut, serentak mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Ketika Nabi ucapkan salam itu kepada Allah, sendal itu jadi saksi. Kembali ke Berem. kakinya juga betul. Berem. Allah kasih rezeki. Barakah. Salim. Barakallah. Naam. Ramdhani barakah. Saudara, Bensin. hadirin yang dirahmati dan dimuliakan, tapi memang pantas orang datang dari sana orang tadi. Barokah. Oke. Itu sebelah planet Saturnus ya? Bukan, sini. Venus. Baik, baik. Mudah-mudahan insyaallah selamat. Venus. Baik. Saya ingin menyampaikan kepada Anda singkat saja. Tadi saya sampaikan seseorang putra daerah dari Mengger, saya berdirikan di sini untuk menjadi pelajaran kepada Anda. Selama ini Anda baca kalimat itu, tapi memang kurangnya kita berhubungan dengan para ulama,
para muallim, para kiai dalam thalabul ilm, menuntut ilmu, sehingga kita nggak tahu selama ini yang kita baca itu apa. Padahal itu adalah hal yang sangat dahsyat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad di tempat yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kembali menjawab salam kepada Nabi Muhammad dibaca oleh kita. Cuma karena memang sholatnya sholat ayam jago, jadi kita nggak tahu apa itu arti yang dibaca. Tapi insya Allah setelah ini berkatnya Ramdhani dari saudara memberitahukan kepada kita semua, insya Allah mudah-mudahan kita semakin khusyuk lagi ibadah, amin. Amin. Khusyuk lagi dalam sholat, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. alamin. Saudara, kalau saja Anda telah mendengar kejadian itu disaksikan oleh sendalnya Nabi Muhammad, para ulama mengomentari seluruh dunia, ulama seluruh dunia mengomentari kenapa sendalnya Nabi Muhammad nggak dilepas, kenapa sendalnya Nabi Muhammad diizinkan ikut masuk ke dalam tempat Sidratul Muntaha, padahal malaikat Jibril saja dilarang, padahal Nabi Musa saja tidak diizinkan oleh Allah. Kalau malaikat Jibril tetap masuk dalam itu tempat, hancur tubuhnya. Tapi kenapa dan ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Kenapa diizinkan ikut masuk ke dalam itu tempat? Sepakat ulama menjawab, yang menyebabkan sendalnya Nabi Muhammad sallallahu rabbi wassalamu alaih diizinkan masuk ke dalam itu tempat Sidratul Muntaha, bahkan menjadi saksi perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Allah, menjadi mulia itu sendal jepit Rasulullah. Jawabannya karena bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu sendal ikut jadi mulia cuman karena diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, hari ini siapa yang mencium itu Hajar Aswad, dosanya diampuni oleh Allah. Ada apa dengan Hajar Aswad? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad, sesungguhnya saya tidak akan pernah cium engkau kalau bukan karena Rasulullah yang telah mencium engkau dan mengangkat engkau dengan kedua tangannya, maka Allah muliakan engkau. Siapa yang mencium engkau dosanya diampuni oleh Allah berkat sentuhan kulit tubuhnya Nabi Muhammad." Saudara, malam ini cukup sudah. Jawaban kita akan rangkum dalam hati, menandakan kalau saja sendal jepit diizinkan masuk ke dalam tempat Sidratul Muntaha cuman karena modal diinjak oleh Nabi Muhammad ikut jadi mulia. Sendal jepit diizinkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha cuman karena bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad. Maka demi Allah, Masjid Nurul Iman malam ini di Kampung Mengger yang dihadiri oleh semua umat Nabi Muhammad, yang sedari tadi jam, menit, detik di tempat gembiranya karena memperingati hari lahir Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, antum semua yang duduk di tempat lebih pantas untuk besok dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Bersama Nabi besar Muhammad, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mahabbah antum semua, amin ya rabbal. Ya Rasulullah angkat tangannya semua.
Tapi malam ini cuma mimpi. Kalau itu Anda harapkan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, tapi ternyata hampura. Pulang dari acara ini tidak Anda buktikan cinta Anda kepada Nabi Muhammad, maka sendal Nabi Muhammad lebih mulia dari Anda. Saya ulangi, sendal jepitnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Anda. Kenapa? Anda yang mengaku cinta ingin dekat dengan Nabi Muhammad, tapi maaf, pulang dari acara ini yang gak pernah ke Masjid Nurul Iman masih tetap tidak mau sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman. Yang tidak pernah mau duduk belajar di masjid ini masih tetap tidak mau duduk belajar di masjid ini. Mohon maaf, pulang dari acara ini yang hobi meninggalkan sholat masih tetap hobi meninggalkan sholat. Pulang dari acara ini yang hobi maksiat, hobi mungkarat, hobi muharramat, hobi makruhat, hobi subhat, pulang dari acara ini masih hobi dengan perbuatan itu semua. Mohon maaf, malam ini Anda hadir di tempat cuma satu, tujuannya mencari ridha Allah. Yang kedua, untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Maka Anda harus pulang dari di tempat dengan syaratul mahabbah. Syarat ketentuan berlaku dalam cinta kepada seseorang adalah al-muwafaqah. Dia mengikuti orang yang dicintainya. Pulang dari acara ini, yang gak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, insya Allah dia rajin qobliyah, ba'diyah apalagi. Yang gak pernah sholat tahajud, insya Allah pulang dari tempat rajin sholat tahajud. Yang pulang dari tempat gak pernah sholat duha, rajin sholat duha. Nabi bersabda, la faqra ala duha, mual susah jelma lamun hidup di dunia, rajin hidupkan 2 rakaat di pagi hari dengan duha. Kalau dia punya usaha, kata Nabi, usahanya diangkat derajatnya Allah, berkah. Kalau dia punya hutang, ujar Nabi, tidak ada hutang yang tidak terbayarkan kalau itu umatku rajin 2 rakaat di pagi hari dengan duhanya. Kalau dia punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Itu baru sholat duha. La faqra duha, tidak ada kata Nabi yang miskin umatku. Nabi yang bersabda, saya ulang, tidak ada umatku yang miskin kalau hidup di dunia di pagi hari dia sering menghidupkan 2 rakaat dengan sholat duha. Subhanallah. Waktu Indonesia bagian barat, sunnah Nabi 7:30 jam 8 dia hidupkan 2 rakaat 5 menit asram, asra daqiqah 10 menit selesai sholat. Allah telah memberikan keberkahan. Kalau dia punya hutang-hutangnya terbayar, punya usaha-usahanya naik, kalau dia punya hajat-hajat dikabul, kalau punya hutang-hutangnya terbayarkan. Itu janji Nabi. Tapi sholat duha jam 8 sampai 8:30 diusahakan 2 rakaat. Paham? Sebelum zuhur maksimal. Tapi pesan sholat duha 2 rakaat nggak pakai kunut. Subuh kunut Pak. Duha 2 rakaat nggak pakai Kunut. Saya lagi ngomong duha, bukan subuh, bukan. Duha nggak pakai Kunut. Tanya si Aliudin, hari kemana sih? Ke Masjid Nurul Iman. Besok pagi. Hari kenapa sih? Mau sholat duha. Tadi malam dengar nggak hadis Nabi Muhammad? Siapa yang sholat duha mau susah jelma. Jadi dia mau sholat duha, betul. Berangkat si Udin asup ke masjid. Sholat, Kunut. Dengar, masya Allah, sholat duha. Diperhatiin lagi. Bangun dari ruku, rakaat kedua pakai kunut. Selesai sholat dipanggil, Udin, sini. Alicia tadi sholatnya sholat duha 2 rakaat. Kok pakai kunut? Kita mah tambahan supaya aku. Pak Ul, bilang aja lu sholat subuh. Udah tahu tuh. Saudara, duha bikin berkah. Bahkan Nabi katakan siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, hari itu dia telah mendapatkan lebih daripada dunia beserta isinya. Kalau dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin oleh Habib Abdurrahman Masyhur. Saudara, orang kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hari itu Allah telah memberikan pahala keberkahan kepadanya lebih daripada dunia beserta isinya. Ini saya mau ceritakan tentang sunnah.
Nabi kalau dijalankan seperti itu. Baru sholat sunnah pahalanya seperti itu sebelum subuh, apalagi pahala sholat subuhnya. Paham? Paham. Jadi apa yang dimaksud? Pulang dari acara ini yang gak pernah ihya bisunnatin Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, ayo buktikan cinta anda kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anda berbanyak hidupkan sunnah. Yang paling penting selain sholat sunnah, puasa sunnah adalah dekati ulama, karena mereka tangga untuk anda bisa sampai kepada Allah dan Rasulnya. Caranya Bib, orang Mengger tahu Imam Nawawi. Orang Mengger, Imam Nawawi tahu tuh? Mana? Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu taala anhu Banten. Di mana Banten? Di mana? Beliau di mana? Kasih tahu Bang Mengger. Ada ulama Indonesia lahir di Indonesia. Mohon maaf, hampura. Mungkin mohon maaf. Ari-ari beliau juga ditanam di Indonesia. Tapi hari ini jasadnya dimakamkan di samping istrinya Nabi Muhammad SAW. Orang Banten, lahir di Banten, meninggal jasadnya dikubur di samping istri Nabi Muhammad. Dan satu-satunya pada masa itu di pemakaman Ma'la itu, kalau saya bawa jamaah rombongan umroh, saya kasih tahu ziarah ke Ma'la, saya kasih tahu itu di tengah-tengah pemakaman Ma'la, tidak jauh dari istri Rasulullah Sayyidatah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, dikubur jasad ulama Indonesia yang kitabnya hari ini melanglang buana ke seluruh penjuru negeri saudara. Siapa namanya? Syekh Al-Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, yang kitabnya sampai ke Maghrib Maroko dipelajari. Orangnya orang Banten, kitabnya dipelajari sampai ke Maghrib, sampai ke Hadramut. Saudara, Yaman. Saya kasih tahu sama jamaah kalau lagi ziarah ke pemakaman Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Pengen orang Mengger ke sana? Pengen. Ke Mekah pengen? Pengen. Madinah pengen? Ziarah makam Nabi mau? Mau. Ziarah ke makam Ma'la, makam Baki mau? Ziarah ke Jabal Uhud mau? Mau? Yang setengah-setengah nggak bakal sampai ke sana. Mau nggak? Jawab yang kompak. Mau nggak? Ya Rabb, izinkan semua yang hadir malam ini ya Rabb, dengan berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, kami berwasilah kepada beliau Rasulullah. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua yang hadir, duduk di dalam, di luar, di jalan semua. Ikhlas karena Engkau dan mengharap berkah pahala dan mengharap cinta dan berkah Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami semua, tidak ada yang meninggal dunia kecuali Kau izinkan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, izinkan kami semua yang hadir di tempat ya Allah, agar semua dapat berziarah sampai salat di dalam Ka'bah ya Allah ya Rabb, di Masjidil Haram ya Rabb, di Masjid Nabawi ya Rabb, di dalam perjalanan baik itu haji umroh ya Allah. Jangan matikan kami kecuali kami semua dapat mencium Hajar Aswad kelak nanti ya Rabb. Jangan matikan kami kecuali kami Kau berangkatkan dengan rezeki yang barakah, yang halal, yang min haitsu la yahtasib, agar kami semua setiap tahun bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW bil haji wal umrah. Amin. Ya Rabbal. Pulang dari di tempat insyaallah minggu depan, bulan depan, tahun ini insyaallah 250 juta, 500 juta, 350 juta, 700 juta, 1,5 miliar, 800 juta, 1,5 miliar, 1,3 miliar, 2 miliar. Insya Allah. Amin. Percaya enggak? Saya. Gusti Allah percaya enggak? Mudah-mudahan tercapai, terwujud. Semua rata, mudah-mudahan tadi dapat duit 2 miliar, semua urusan kebayar, hajat lancar, insya Allah. Tapi jangan lupa potong komisi. Akur deh. Kamu tak akur, cabut itu doa. Saudara, di makam itu tidak ada yang boleh dikubur kecuali ahla baiti Rasul, keluarganya Nabi Muhammad. Tapi ada orang Banten, bukan keluarga Rasulullah, pada masa itu diizinkan dikubur bahkan di samping istrinya Nabi Muhammad.
Ada apa dengan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi? Orang Tanah Arab, Serang, Banten, lahir di sana. Tubuh dewasa, mengabdi kepada negerinya Nabi Muhammad. Belajar menjadi orang yang soleh, alim, abid, faqih, paham, wara. Dikubur di samping istri Nabi. Jawabannya saya beritahu kepada jamaah-jamaah saya setiap ziarah ke makam itu. Apa yang bisa didapat oleh Imam Nawawi? Kenapa beliau ada di sini? Boleh dikubur di sini? Cuma satu, hidupnya, jiwanya, raganya, ruhnya, hatinya, lisannya, sendi-sendinya selalu setiap hari berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan tanya tentang salawat beliau. Jangan tanya lagi tentang mahabbah beliau kepada keluarganya Rasulullah. Cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad luar biasa. Nabi yang berpesan, Nabi yang minta. Apa kata Nabi? Adibu auladakum bi thalathi hisab. Ku pesan kepada kalian, ku anjurkan dan ku ingatkan maupun ku tekankan kepada kalian semua wahai umatku, pegang 3 perkara ini, maka hidupmu di dunia jadi raja, di akhirat jadi raja. Sallallahu alaihi Nabi. Apa yang 3 itu? Dengarkan baik-baik. Adibu auladakum. Ajarkan kepada dirimu, istrimu, anak-anak cucumu 3 perkara ini, kata Rasulullah. Yang pertama, hubbi nabiyyika, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Cinta yang bukan dusta, cinta yang dibuktikan dengan kenyataan dan fakta maupun penghambaan kepada Allah. Dengan dia punya kehidupan menjadi seorang pecinta Nabi Muhammad. Cinta kepada nabimu, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta kepada anak cucuku, kata Rasulullah. Dan Nabi berpesan, siapa yang menyakiti anak cucuku, kata Rasulullah, siapa yang menzalimi anak cucuku, kata Rasulullah, demi Allah, aku berlepas kepada dia walaupun dia umatku itu, kata Nabi Muhammad. Kira-kira hari ini ada gak di negara Indonesia ini cucunya Nabi Muhammad yang sedang dizalimi? Ada gak cucunya Rasulullah saat ini yang sedang diintimidasi? Dihilangkan kejayaan daripada dakwahnya, betul? Ada apa tidak? Saya beritahukan, dia punya masalah bukan cuma dengan rakyat Indonesia, para pecinta Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, tapi dia punya masalah besok bersama Nabi Muhammad di akhirat. Aku berlepas, kata Rasulullah. Aku berlepas dengan dia, kata Rasulullah. Walaupun dia umatku, tapi aku berlepas kepada mereka yang menyakiti, menzalimi daripada umatku itu, daripada cucuku itu. Hari ini seorang wali min auliyaillah. Saya katakan wali min auliyaillah. Kita nggak hidup di zaman Jakarta ada makam Habib Husin Luar Batang, di makam Syekh Caringin, Syekh Hasanuddin, Syekh Asnawi dan para ulama aulia yang ada di negeri ini, saudara. Kita nggak hidup di zaman mereka, karena mereka bukan zaman kita, tapi kita hidup di zaman wali yang sama. Bahkan dia cucunya Nabi Muhammad SAW. Hari ini ada di dalam jeruji penjara. Keberadaannya di dalam itu tempat telah memberikan hasanat sampai hari ini lebih dari 100 orang masuk Islam, saudara. Amin. Saya beritahukan kepada anda, di dalam itu tempat semua salat berjamaah. Di dalam itu tempat beliau karang kitab. Hari ini, saudara, manusia luhur yang telah diciptakan oleh Allah bernama Nabi Muhammad Rasulullah, cucunya hari ini ada di dalam jeruji penjara, yang sedang dizalimi, disakiti, saudara. Bahkan keluarganya, hartanya, pondok pesantrennya. Saya beritahukan kepada anda, kita memohon kepada Allah jangan sampai Allah turunkan musibah pada negeri ini. Siapa yang membenci cucu Rasulullah berarti membenci Nabi Muhammad. Siapa yang membenci Nabi Muhammad, maka dinyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, mudah-mudahan beliau Allah berikan kemenangan, fadlan min Allah wa fadlan. Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan apa yang beliau dapati dari apa yang telah beliau rasakan mengangkat derajat beliau 10.000 lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah. Kita berdoa mudah-mudahan beliau adalah akses kunci kita besok untuk dapat jalur VVIP di padang mahsyar
sampai di jembatan Sirat karena kita ikut cinta kepada cucunya Rasulullah itu. Mudah-mudahan besok kita bersama kakeknya, datuknya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di sini ada guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Hafiz, guru kita Ustadz Kiai Haji Jeff Muhaimin. Beliau adalah salah satu pondasi-pondasi yang ada di sekitar negeri dan kampung ini yang sangat cinta kepada keluarganya Rasulullah. Kalau Anda pengen dapat apa yang dipesan Rasulullah, maka jangan jauhlah dari beliau. Ikut duduk di majelis ta'lim. Bu, Pak, Hampura, dapetin 1, 2, yang ketiga. Apa itu? Cinta Rasulullah, cinta cucuku kata Rasulullah, dan cinta Al-Quran. Ayo pulang dari tempat Hampura yang di rak-rak rumahnya. Hari ini Al-Quran sudah berdebu. Ayo ambil, baca, walau karena ayat dan walaupun 1 ayat. Jangan kau baca Al-Quran itu hanya ketika datang bulan-bulan tertentu. Jangan kau baca, kata Nabi Muhammad, Al-Quran yang ada di rumahmu itu kecuali kamu punya hajat, kecuali kamu punya keinginan kau baca. Sementara ayat Al-Quran yang ada di dalam itu Quran, kalau kamu baca 1 ayat, maka Allah angkat 10 derajat tanggamu besok dalam surganya Allah Subhanahu. Kalau kamu baca 2 ayat, 3 ayat dan seterusnya berkali lipat, maka Allah Ta'ala hidupkan Anda di dunia. Antara Anda dengan surga tinggal nunggu matinya saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta Nabi, cinta cucu Rasulullah, cinta dengan Al-Quran. Anda masih hidup, surga nungguin. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan 3 perkara ini setelah pulang dari acara ini. Caranya Bib, duduk sareng ulama. Kayak apa caranya? Imam Nawawi kasih tahu dalam kitab Tanqih Daulul Hadis, Bisyarah Lubabul Hadis. Imam Nawawi Tanara kitabnya bilang begini sama orang Banten, biar orang Banten tahu. Dan mudah-mudahan dengan hadis ini Rasulullah kasih tahu orang Mengger besok ada yang seperti Imam Nawawi. Amin. Yang hadir di acara ini mudah-mudahan Allah angkat derajatnya seperti Imam Nawawi. Amin. Apa kata Nabi? Dengarkan baik-baik, ditulis dalam kitab itu. Julusaka fi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfi rukbah. Dudukmu sesaat saja kalau pulang dari acara ini, besok ada majlis ta'lim guru-guru kiai tadi yang saya sebut maupun yang tidak saya sebut, Anda hadirin pengajiannya. Nabi bersabda, kamu duduk di itu tempat, la tamsu qalam, kamu tidak perlu seandainya menulis, wala taktub harfan, sekalipun 1 huruf kamu tidak perlu menulis, tapi kamu duduk di itu pengajian ikhlas hatimu seperti ini, tidak bergerak karena Allah, semata-mata mencari barakah dan pahala. Apa ujar Nabi? Pahalamu lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Dulu sakafi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfi in rukbah. Dudukmu lebih afdal daripada pahala hari itu kamu merdekakan 1000 budak. Subhanallah. Dengerin baik-baik. Sudah duduk kata Nabi di itu pengajian, kamu dapat kesempatan wa nadruka ila wajhil alim. Kamu pandang wajah kiaimu itu. Dengerin. Kamu pandang wajah kiaimu, wa nadruka ila wajhil alim. Kau pandang wajah gurumu itu, ustadzmu itu, muallimmu itu, kiaimu itu, ajanganmu itu, habaibmu itu. Kamu pandang karena mengharap barokah. Nabi katakan duduk di majelis ilmu pahalanya sudah luar biasa. Dapat memandang wajah guru, khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Maka kamu hari itu telah mendapatkan pahala lebih besar daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah, kata Nabi Muhammad. Mandang wajah guru ada caranya, ada. Hati kudu bersih, gak boleh suudzon. Kalau suudzon hilang semua. Jangankan pahala, ilmu yang diajarkan guru 10 tahun juga dihilangkan oleh Allah. Sesaat saja kamu punya hati rusak kepada gurumu, ngajimu 20 tahun seketika dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kamu bertobat kepada Allah dan minta ampun ridho halal kepada gurumu. Subhanallah. Terus caranya gimana Bib kalau mandang guru supaya betul? Dengerin baik-baik. I want talk to you. Yes. Listen me. Yes. No, entar tidak. Saudara, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Kalau mau melihat orang soleh, melihat yang bagus, ada doanya. Doa non Bib, dengerin, ikutin. Allahumma, 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 ja'alana minhum, Allahumma, Allahumma, ja'alana minhum. Ya Allah, jadikan aku seperti beliau yang saat ini pandang. Ya Allah, jadikan keilmuan aku besok seperti beliau.
Ya Allah, kesolehan beliau, ketawaduan beliau, kedermawanan beliau seperti besok saya dapetin ya Allah. Ya Allah, melihat ada rumah bagus, doa Allahumma ja'alna minhum. Melihat mobil bagus, Allahumma ja'alna minhum. Yang bagus-bagus, yang membawa Anda ingat kepada Allah, boleh. Lihat ulama, kiai, ustazah, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan saya seperti beliau. Kalau saya tidak jadi seperti beliau, besok anak saya yang seperti beliau ya Allah. Kalau anak saya juga tidak sama, tidak jadi seperti beliau, ya Allah, jadikan besok cucu-cucuku yang seperti beliau ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malaikat lewat. Besok Anda, anak Anda, cucu Anda semua jadi orang soleh seperti guru itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bib Kampura. Tapi kalau saya lupa, Bib doanya Bib. Kebetulan pulang dari sini tadi pulang ke desa Garokek. Garokek, ya. Di sebelah planet Mars tadi. Terus saudara lupa karena belok-belok jalannya. Atau pulang dari sini ke Sandung. Jadi lupa tadi doanya teh. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung, cukup pakai bahasa Indonesia. Boleh Bib? Boleh. Apa caranya Bib doanya? Kalau melihat ada ulama, kiai, ustaz, ustazah di rumah, di majelis ta'lim khususnya, maka kamu berdoa, Allahumma nularin. Nularin bener. Enak gak? Allahumma Nularin. lupa Habib tadi doa naon tadi doa naon tadi. Simpel. Allahumma nularin saya ya Allah. Masuk ke mall, ya, lewat parkiran mobil bagus-bagus sepanjang jalan pegang mobil, Allahumma nular, Allahumma nular. Salam Nabi. Lihat pondok pesantren bagus, Allahumma nular. Bagus, lihat. Cantik. Allahumma nular. Boleh, saya boleh, ya. Pokoknya bagus-bagus boleh berdoa, ya. Doanya Allah nular. Jadi kalau duduk di majelis ilmu, mandang wajah guru, maka pahalanya lebih mulia daripada memerdekakan bersedekahkan 1000 ekor kuda jemaah. Sudah, yang terakhir kata Nabi, sudah duduk mandang wajah guru, yang terakhir kata Rasulullah, dengarkan, wassalamuka ilal alim. Bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya orang alim itu. Kulit tubuhmu bisa bersentuhan dengan kulit tubuhnya itu kiai, itu ulama, itu muallim, itu ajaran, itu ustaz. Maka sentuhan tanganmu tidak kalah dengan sendal jepitnya Rasulullah, sendal jepitnya Sayyidina Bilal bin Rabah yang dimuliakan oleh Allah cuma arti karena dekat. Saya beritahukan kepada Anda, Nabi bersabda, wassalamuka ila alim khairul laka min alfi sanatin ibadah. Kalau kamu dapat kesempatan umur di dunia, bisa cium tangan guru, hati ikhlas sambil berdoa sama Allah, maka bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu orang soleh, pahalanya lebih utama kata Nabi. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mensyarahkan dalam kitab Imam Nawawi itu, saudara, dijelaskan bahwasanya pahalanya lebih mulia min alfi sanatin ibadah, daripada kamu sholat sunnah 2 rakaat kamu lakukan sampai 1000 tahun. Kata Nabi, lebih utama pahalanya mencium tangan guru, bersentuhan dengan kulit tubuh guru, bisa mengucap salam dengan guru dan guru itu jawab salammu, maka itu lebih afdal, saudara. Dan itu hadisun hasanun sahih muttafaqun alaih yang ditulis dalam kitab Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam kitab Tanqih Gaulul Hadis. Anda boleh beli kitabnya besok di pasar Pandeglang ini. Nama kitabnya Tanqih Gaulul Hadis fi Syarah Lubabul Hadis. Kurang bisa baca dengan kitab kuning, Anda boleh baca dengan kitab terjemahnya, carah daripada penjelasan terjemah kitab Tanqih Gaulul Hadis. Anda buka daripada halaman tentang bab menuntut ilmu, baru pertama Anda sudah baca ini hadis. Besok saya yakin Anda jadi di dunia jadi raja, di akhirat jadi raja, insya Allah. Jadi butuh ilmu, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saudara, saya minum kopi dulu. Sebagai penutup sambil panitia bawa peso, ya, jeng pisang cawu, ya, kakak, lutos digegel jeng sahat ulah. Ya, saudara, nggak bercanda. Cuman kalau pagi digoreng enak banget nih kayaknya. goreng. Ketan. Enggak, saudara, bercanda. Halal. Hai. Ini kesempatan malam ini. Anda, saya nggak ada yang tahu.
Mungkin Masjidul Iman acara maulidnya malam ini jadi maulid yang terakhir kita hadir. Mungkin tahun depan kita nggak bisa duduk lagi di Masjidul Iman karena mungkin Allah angkat ajal kita. Mungkin ini bulan maulid yang kita hadir di Masjidul Iman adalah bulan maulid yang terakhir, acara yang terakhir. Boleh jadi besok nggak ada yang tahu apakah kita masih diizinkan. Maka saya minta kepada Anda minimal bangun dari tempat, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi hamba pulang dari acara ini menjadi perubahan hidup hamba lebih baik. Saya yakin besok bangun tidur Allah sudah buka nur cahaya di hati Anda mendapatkan jalan yang lebih baik. Insya Allah. Karena nggak ada yang tahu. Mungkin kan kita namanya ajal, saya belakangan, Anda duluan. Betul nggak? Nggak ada yang tahu. Ampura ya. Namanya umur, atau mungkin sebaliknya. Saya belakangan, Anda duluan. Kebalik. Selalu aja. Sebab saudara, maafin. Ini namanya umur. Wa man tadri nafsun madza tadri bukan. Wa man tadri nafsun bi ai ardin tamut. Nggak ada yang tahu di jam berapa, di bumi mana, saat apa besok Allah panggil kita. Betul? Betul. Selaku umat Islam yang beriman nggak boleh takut mati. Tapi yang perlu kalian khawatirkan saat apa besok kalian dipanggil Allah. Apakah jauh dari Rasulullah, jauh dari ulama, jauh dari orang soleh? Nah ini yang perlu dikhawatirkan. Apakah saat kalian meninggal dunia kalian pernah menyakiti orang lain, punya hutang piutang belum diselesaikan? Itu yang perlu kalian ingat. Ingat, semua amalmu tertutup dengan perkara tadi, saudara. Kalau kamu meninggal dunia pernah menyakiti hati orang lain, kamu pernah meninggal dunia pernah mendolimi orang lain, mendolimi rakyatmu, mendolimi bawahanmu, maka semua amal ibadah hajimu, sholatmu, semua sedekahmu mahjub, tertolak, saudara. Tuh hati-hati, urusannya repot, saudara. Naudzu ya, inna qadamukum amran aziman. Urusan besar besok, bukan urusan remeh. Yang kedua, punya hutang piutang tapi dia tidak mau selesaikan di dunia. Kata Nabi, semua sholat 5 waktunya 50 tahun ditolak sama Allah. Hajinya 10 kali ditolak sama Allah. Puasa Ramadannya 50 tahun ditolak sama Allah. Kalau dia meninggal dunia, biarin hutangnya tidak diselesaikan sampai anak-anak cucunya, ahli waris tidak mau. Nah, itu hati-hati, saudara. Ini sebab orang kalau meninggal nggak ada yang tahu. Kalau dikasih WA dulu sama malaikat Israel kan enak. Atau di miss call sebentar, itu kan malaikat Israel. Nah, kita bisa siap-siap bertobat, umpama begitu. Jadi nggak ada yang tahu. Tobat nggak nunggu besok nanti, kapan aja, enggak. Hari ini Anda ucapkan tobat langsung. Kalau umur Anda tinggal 2 tahun, umur Anda sekarang 50 tahun, ada 52 tahun. Saya kasih tahu, 2 tahun sisa umur Anda pakai untuk kebaikan, Anda jadi orang baik, maka 50 tahun itu dihapus dosamu dan dicatat 50 tahun itu jadi amal baikmu. Subhanallah. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ayo, orang pagi minum kopi, begitu, pagi minum kopi bareng sambil makan cau kulup, cau goreng. Mana cau kulup ada di cau kulup. Ayah nutas matang cau kulup. Nah, saudara, pagi ngopi sarang Kopi. cau kulup, cau goreng. Itu makan berdua. Satu di antara keduanya sambil ngobrol ketawa. Habis johor berita, inna lillahi wa inna ilaihi. Si Puran yang ngopi bareng sama kita tadi pagi meninggal. Banyak gak begitu? Banyak gak pagi ngopi bareng, makan bareng, habis lohor meninggal? Loba ada? Loba. Banyak gak? Banyak gak? Bahaya gak kalau itu terjadi sama Anda? Bahaya gak? Bahaya gak? Bahaya gak? Ada yang lebih bahaya. Kalau tadi pagi ngopi, habis lohor meninggal, bahaya gak? Ada yang lebih bahaya. Yang mana lebih? Pagi meninggal, habis lohor ngopi. Itu jangan deketin, begitu. Nah, saudara, baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allah memberikan futuh wal muluk kepada kita. Dan sekali lagi, aspal yang sedang Anda duduki, demi Allah, sedang menjadi saksi Anda besok di akhirat. Niatkan yang bagus, maka aspal ini besok bersaksi di akhirat, memberi pertolongan buat Anda. Anda hadir di acara yang paling dirahmati Allah, yaitu acara yang diperintahkan Allah untuk kalian memuliakan lahirnya Nabi besar Muhammad. Ayo angkat tangannya semua, kita doakan ya, dengan doa ini sengaja baca ya, istighfar, mohon ampun sama Allah atas semua perkara kita punya dosa.
Ya saya tahu yang duduk di tempat, bahkan saya lebih dosa daripada Anda. Saya lebih kotor daripada Anda. Bahkan saya lebih hina daripada Anda. Saya lebih fakir daripada Anda. Anda tak terhitung berapa banyak sholat di waktu yang pernah Anda tinggalkan sampai hari ini belum sempat Anda pokok. Jangan dianggap tidak direken, dicatat, dihisap. Semua direken, dicatat, ditulis. Dan Allah tahu berapa jumlahnya. Mengger turun hujan malam ini rata sampai Mekah. Allah tahu jumlah tetesan hujan. Apalagi Anda yang pernah ninggalin sholat dari bujangan, dari gadis sampai hari ini punya cucu. Belum sempat Anda pogok, semua dicatat sama Allah dan tidak ada yang lewat, saudara. Puasa Ramadan begitu juga. Durhaka begitu juga. Ayo kita baca istighfar ini. Mudah-mudahan istighfar ini Allah matikan kita husnul khatimah. Allah tetapkan kita di akhir hidup jadi orang baik, jadi orang hasanah yang dapat berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Astaghfirullah. Angkat tangannya semua, angkat tangannya semua. Bukan sedang bernyanyi, kita sedang mohon ampun kepada Allah. Pejamkan mata Anda agar Anda mendapatkan kehusyukan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Angkat tangannya, jangan tengok kanan, kiri, depan, belakang. Tengoklah di hati Anda. Lihat diri Anda, di mana Anda punya dosa. Sedari dulu sampai hari ini. Mintalah kepada Allah. Ingat, Allah sedang melihat Anda. Allah sedang mendengar ucapan Anda malam ini. Astaghfirullah. Semua rentakan sholawat ini. Ya Rasulullah. Biarkan tempat ini jadi saksi seluruh. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Ya Allah, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang menjadikan aku Muhammad wasilah perantara dalam doanya kepada Allah,
Maka beliau bersabda, halat lahu syafaat, maka kalian berhak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malam ini kami memohon kepadamu berkat kami berwasilah menyebut nama kekasihmu Nabi kami yang mulia Muhammad Rasulullah. Kami duduk di tempat tak terhitung. Jikalau gunung ini banyak, mungkin dosa kami di dunia ini lebih banyak dari gunung itu. Ya Rabbi, jikalau laut ini dalam dan luas di dunia ini, kami tahu dosa kami lebih luas dan lebih dalam daripada laut. Tapi kami juga paham dan kami mengetahui ya Rabbi, Engkau ya Ghafur, Engkau pengampun ya Allah. Kami tahu dosa kami banyak. Kami yakin ampunan Engkau jauh lebih banyak ya Rabb buat kami. Ya Rabb, jikalau kami punya dosa luas, malam ini kami tahu ya Rabb bahwasanya ampunan-Mu jauh lebih luas ya Rabb. Innallahu ghafur rahim. Engkau maha penyayang kepada kami umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, tak terhitung salat 5 waktu, puasa Ramadan, muharramat, makruhat, subhat, maksiat, bahkan durhaka kami kepada orang tua, durhaka kami kepada suami. Ya Rabb, kedua durhaka kami kepada guru. Kami mohon ya Rabb, ampunilah dosa kami. Izinkan kami berdiri, dosa kami telah Kau ampuni ya Rabb malam ini ya Rabb. Pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Rabb, kami minta kepadamu, kami punya saudara, berkahi saudara kami hidayah, inayah, jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang yang bisa bermanfaat dunia akhirat. Kami juga duduk di acara ini punya rumah tangga ya Allah. Kami minta kepadamu di depan Masjid Nurul Iman yang menjadi saksi besok di padang mahsyar. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami. Ya Allah, kami punya suami, jadikan suami kami suami yang soleh. Suami yang senantiasa dapat memberikan manfaat, barakat untuk kami, keluarganya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami juga dalam permohonan ini kami punya istri ya Allah. Berkahi istri kami menjadi istri yang soleh, istri yang qanaah, istri yang selalu bersyukur, istri yang membawa manfaat, istri yang selalu bisa ittiba kepada Sayyidatah Fatimah Az-Zahra wa Sayyidatah Aisyah Ar-Ridha wa Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anhum warḍahum. Ya Rabb, kami mohon kepadamu berkahi rumah tangga kami malam ini ya Rabb, sampai akhir ajal memisahkan kami ya Rabb, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu Engkau sedang menyaksikan kami. Kami titip juga doa ya Rabb malam ini. Kami pejamkan sesaat lagi mata kami. Kami bayangkan wajah-wajah putra-putri kami ya Allah, yang mungkin saat ini sudah terbaring tidur di rumah kami masing-masing. Ya Allah, dari acara ini di depan Masjid Nurul Iman kami memohon meminta kepadamu, jadikan putra kami ya Allah yang tampan rupawan, kami sebut namanya satu persatu dalam pejaman mata ini ya Allah. Jadikan dia putra-putra yang soleh ya Allah. Jadikan dia putra-putra yang besok menjadi orang yang membawa manfaat untuk negeri ini ya Allah, untuk umat ini ya Allah, untuk agama ini ya Allah. Jikalau hari ini mereka sedang menghafal Quran di pondok-pondok pesantren, jadikan dia tahfiz Quran yang bermanfaat dunia akhirat. Jikalau dia sedang belajar di pondok pesantren untuk menjadi seorang alim, seorang yang bermanfaat ya Allah, jadikan dia kelak menjadi seorang alim ulama. Jadikan dia seorang yang bermanfaat dunia akhirat, dan jadikan dia putra-putra kami adalah salah satu wali-walimu ya Allah. Ya Rahman, kami juga punya putri yang cantik dan cerita, yang saat ini sedang terbaring tidur di rumah kami, sebut namanya, kami tatap wajahnya. Jadikan dia putri yang solehah ya Allah. Jadikan dia putri yang selalu dapat mengangkat derajat kami orang tuanya, menjadi seorang wanita yang bisa bermanfaat untuk agama negeri dan bahkan suaminya. Dan jadikan dia seorang ustazah waliyah ya Rabb. Kami mohon kepadamu, kami putra-putri kami jangan besok Kau jadikan kayu bakar api neraka-Mu karena sebab kebodohan kami ya Rabb. Kami di acara ini tak lupa, kami juga punya ibu ya Allah, kami punya emak, kami punya umi, kami punya bunda yang saat ini sedang terbaring sakit sudah bertahun-tahun di rumah. Ya Allah, dari acara ini kami minta, kami mohon bihaqi Muhammadin, berkat Nabi Muhammad, sembuhkan penyakit ibu kami ya Rabb, sembuhkan penyakit abah kami ya Rabb, sehatkan badan keduanya ya Rabb, hentikan obat-obat yang masuk ke dalam tubuhnya ya Rabb. Dari malam ini Masjid Nurul Iman ini sembuhkan berkat Nabi Muhammad, dan jangan Kau matikan keduanya sebelum Kau berangkatkan pergi haji dan umrah ya Allah. Kau berangkatkan pergi berziarah ke makam
Nabi Muhammad SAW. Dan kami mohon ya Rabb, balas jasa kebaikannya seluruhnya yang selama ini diberikan untuk kami. Kami yang durhaka kepadanya. Selama ini kami sering membentak-bentak ibu kami yang cantik dan jelita ya. Kami sering menyakiti hatinya. Kami lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga kami dibanding dirinya. Padahal Nabi bersabda kepada kami, satu tetes air susu ibu yang pernah kau minum tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di dunia ini untuk menggantikan satu tetesnya. Tapi malah kami membentak-bentak. Kami sering menghinanya, bahkan melawannya, bahkan lebih mementingkan orang lain yang bukan keluarga kami daripada ibu kami. Ya Rabb, abah kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Berkat Nabi Muhammad, jangan matikan kami sebelum kami menjadi anak yang bakti untuknya ya Rabb. Namun jika hari ini mereka keduanya sudah dalam pusara kuburnya, kami mohon kepadamu, mulai malam ini sampai ditiup serunai malaikat Israfil di hari kiamat besok, jadikan kuburan-kuburan mereka dan kuburan kami semua ya Rabb raudhah besok kelak, raudhah min riyadil jannah ya Rabb, raudhah min riyadil jannah ya Rabb. Jadikan kuburan kami besok bersama para nabiin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya Rabb. Ya Rabb, kami mohon kepadamu juga ya Rabb, catatkan kami dapat rezeki meninggal husnul khatimah. Berikan rezeki kepada kami meninggal husnul khatimah. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan kami minta mohon kepadamu ya Rahman ya Rahim, izinkan kami besok meninggal dunia dapat mengucap kalimat La ilaha illallah. كلمة الحق عليها نحيا ولنموت ولنبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا البعلوي شفاه، يا البعلوي شفاه. كل غربة تنجلي بكم يا أهل الولاية. دركة يا أهل المدينة، دركة يا أهل المدينة، دركة يا أهل المدينة يا كريم وأهلها بالنجل بالنصر بالفرج. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.